Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, selamat malam. Sesungguhnya Bapak Ibu, saya sangat merindukan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, karena sudah sekian lama kita tidak pernah bertatap muka secara langsung. Walaupun pada malam hari ini kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita beribadah menikmati kehadiran Tuhan di rumah bersama keluarga kita. Pada malam hari ini bacaan kita terambil di dalam Yehezkel pasal 37 ayat 24 sampai ayat 28, di mana berbicara tentang persatuan. Persatuan adalah bagaikan sesuatu yang luks. Ia telah memakan dan menghabiskan banyak sekali waktu kita, tenaga kita, bahkan dana yang diperlukan. Entah sudah berapa lama dan sudah berapa banyak konferensi atau seminar-seminar yang digelar di mana-mana untuk meraih persatuan. Kenyataan selalu menunjukkan tubuh yang satu selalu dikoyak-koyak. Wajah dunia pun tercabik-cabik. Oleh sebab itu, manusia selalu saja dalam perjalanan kehidupan ini mendambakan dan mengupayakan perjalanan menuju kesatuan. Sedangkan Israel yang datang dari satu bapa, satu turunan, ternyata memiliki banyak sekali perbedaan, sehingga perpecahan ternyata tidak bisa dihindarkan. Israel Utara dan Israel Selatan harus menempuh perjalanannya sendiri-sendiri. Di saat-saat seperti itulah Nabi mendambakan, mengharapkan, dan juga mendoakan akan datang saatnya Allah akan menghimpun, dan ada saatnya Allah akan mempersatukan umatnya dalam kesetiaan dan dalam ketaatan kepada dinasti Daud. Allah akan mendamaikan mereka yang dimakan dendam, mereka yang dimakan oleh kebencian. Mereka akan mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan dalam kehidupan, supaya tidak ada dendam, tidak ada benci di antara mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, salah satu hal yang menarik dalam pembacaan kita pada malam ini adalah persatuan bangsa atau persatuan yang sejati. Baru boleh tercapai apabila ada kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 27, tempat kediaman pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dasar atau fondasi perdamaian yang benar ada pada Tuhan, atau dengan perkataan lain, perdamaian baru terjadi, perdamaian baru tercipta apabila Tuhan adalah pusat dari perdamaian itu sendiri, bukan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dapatkah di tengah-tengah dunia yang tercabik-cabik, di tengah-tengah dunia yang terkoyak-koyak ini, masih ada kita mendambakan persatuan, dan juga masih adakah kita mendambakan perdamaian itu? Kalau kita tidak kembali pada Allah, sumber perdamaian sejati itu, apakah warisan ajaran kitab suci ini kita anggap sudah ketinggalan zaman,
sehingga harus kita tinggalkan karena begitu banyak alat-alat pemersatu, alat-alat yang lebih canggih dan sangat canggih ketimbang firman Allah. Bapak Ibu, ada dalam perjalanan kehidupan ini yang mengandalkan kesamaan ideologi. Tetapi sejarah mengatakan orang-orang yang ideologinya bisa saling perang, mereka juga bisa saling membantai satu dengan yang lain. Ada yang membangun persatuan dengan membangun batu bata kesamaan hobi dan juga hobi-hobi yang lain. Bisnis mungkinkah? Hobi olahraga mungkinkah? Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kita bisa membangun satu persatuan yang abadi dalam kehidupan kita? Ada orang yang bersekutu karena mempunyai kecerdasan yang sama. Tetapi dalam pembacaan kita pada malam hari ini, perdamaian yang sejati hanya bisa terjadi kalau Tuhan benar-benar dihormati dan dihargai dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang mengimani, yang mempercayainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa catatan bagi kita dari pembacaan Yehezkel 37 ayat 24 sampai 28. Catatan yang pertama adalah perikop ini berbicara tentang kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda dipersatukan kembali. Catatan kedua, siapa yang mempersatukan? Tentu ini inisiatif dan tindakan pernyataan dan penyatuan itu Allah sendiri, bukan orang atau bukan yang lain, tetapi Allah. Ketiga, betapa indah persatuan itu karena Tuhan tidak menarik kembali kasih setianya. Tuhan setia pada perjanjiannya, walau telah dilanggar habis-habis oleh umatnya. Tuhan membimbing umatnya ke tempat kediamannya sendiri. Luar biasa, begitu luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan umatnya, dalam pemilihan umatnya. Penggenapan sempurna janji Allah ini adalah pada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yesus Kristus setiap orang percaya akan dipersatukan. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Persatuan di sana dinyatakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah, marilah kita sebagai umatnya masa kini, umat yang sudah mengalami, umat yang sudah merasakan kasih setianya, yang mau memulihkan kita kepada rencana keselamatan yang sempurna. Mari kita menjalani hidup yang baru ini bukan sendiri-sendiri, dengan saling bertikai, dengan saling berperang, tetapi dengan damai. Wujudkanlah itu dalam persatuan dan persekutuan yang konkret dan nyata dalam kehidupan kita oleh karena Yesus Kristus sudah mempersatukan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hikmat Allah yang membawa kita menuju kedamaian dalam persatuan yang nyata dalam hidup ini. Bapak Ibu, harapan saya dan juga doa saya, saudara semua diberi kekuatan, saudara semua diberi kesehatan. Kita tidak berjumpa secara kasat mata, tetapi dalam doa ada perjumpaan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.